Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Kita bersyukur bisa terhubung kembali dengan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan Rabu malam hari ini. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, seperti biasa kita tunduk kepala dan berdoa. Bersyukur Bapa untuk segala yang baik yang Bapa anugerahkan sampai dengan detik malam hari ini. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita, damai sejahtera. Kendati pun kami harus menghadapi rupa-rupa persoalan dalam kehidupan kami, namun kami percaya lewat iman yang Tuhan sudah berikan, kami percaya bahwa Tuhan ada menyertai kami di setiap pergumulan kehidupan kami. Layak, suci dan kuduskan kami pada malam hari ini dari segala dosa dan pelanggaran kesalahan kami, supaya kami berkenan untuk diberkati oleh firman Tuhan, dan firman boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Urapi kami semua malam hari ini, terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar firman Allah boleh sampai ke dalam setiap hati kami. Tuhan Yesus dipermuliakan dan berkat-Mu dicurahkan pada kesempatan malam hari ini melalui pemberitaan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-48. Berkata demikian, Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Di dalam ayat yang ke-51 Yesus mengatakan Dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Dia bukan saja memuaskan rasa lapar ya di setiap keadaan kita, ya memberikan rasa kenyang di perut kita, tapi dia adalah pribadi yang sanggup memuaskan keinginan terbesar dan terdalam di dalam hati dan kehidupan kita manusia. Dia sanggup melakukan itu bagi kita, ya. Dikatakan di ayat yang ke-35 dikatakan bahwa Ia yang membuat kita tidak lapar lagi. Perhatikan, tentu ada kelaparan yang paling hebat dalam diri manusia, yang bukan sekedar lapar secara lahiriah, tapi kehausan akan damai sejahtera, akan sukacita, akan keselamatan yang abadi. Itu ada di dalam roti hidup yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang kita percayai. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B itu jelas sekali. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terhubung di pasal 6 tadi, ayat yang ke-35 yang mengatakan bahwa roti itu membuat kita tidak lapar lagi. Kepuasan kelimpahan dalam kasih karunia itu diberikan Kristus jikalau kita datang kepada roti itu. Karena roti itu datang, hadir dan diperuntukkan supaya kita tidak lapar-lapar lagi. Kita akan menemukan satu kepastian, kelimpahan kasih karunia yang membuat kita tidak lapar lagi. Kita akan menemukan suatu kehidupan yang memang tiada berkekurangan barang suatu apapun. Kenapa? Karena yang dimaksud adalah kelimpahan di dalam kasih karunia, bukan di dalam hal-hal lahiriah semata. Kalau yang dikerjakan oleh roti itu hanya hal lahiriah, maka kita pasti akan lapar lagi. Kita akan kekurangan, kita akan terus kekurangan. Sama seperti kebutuhan-kebutuhan yang banyak kali kita hadapi dalam kehidupan jasmani ini. Namun ketika roti itu kita yakini sebagai roti yang turun dari surga, roti yang memberikan hidup yang abadi, hidup yang kekal, ini akan mengubah keadaan hidup kita sesungguhnya. Kendati pun kita masih hidup dalam hidup ini, namun bagaimana kita memiliki wawasan kehidupan rohani yang baru, ya, hal-hal yang membuat kita mengerti akan keadaan kita. Maka ada beberapa hal yang penting dari roti hidup, roti yang turun dari surga, roti yang membuat kita tidak lapar-lapar lagi sampai selama-lamanya. Karena seperti yang dikatakan Yohanes 10:10b tadi mengatakan apa? Dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Hidup yang tiada berkekurangan, kehidupan rohani yang diberikan Kristus. Bukan semata kehidupan jasmania. Karena kehidupan jasmania orang percaya masih bisa kekurangan. Orang percaya pun masih bisa kekurangan kalau diizinkan Tuhan sebagai sebuah proses pembentukan kehidupan. Ya, bukan suatu yang mustahil. Mungkin sekali waktu saudara saya akan mengalami itu. Tapi kehidupan kelimpahan dalam kasih karunia
Ini harus kita mengerti sebagai suatu keadaan dalam kehidupan yang kita sedang jalani sebagai orang percaya. Yang pertama itu harus kita akui yang dikatakan dalam Galatia 2:20 dan kita imani, percayai. Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Memiliki standar hidup yang baru dalam keadaan yang berkelimpahan tadi adalah bagaimana kita memiliki kesadaran tentang keadaan kita karena iman. Iman ini memberikan kesadaran. Iman ini menjadi alasan kenapa kita sadar bahwa kita memiliki Tuhan. Kita memiliki roti hidup yang membuat kita tidak lapar-lapar lagi. Ya, iman akan membuat kita lebih maju dalam berbagai hal, seperti pengenalan akan Tuhan, seperti pengabdian kita kepada Tuhan, kesetiaan kita. Karena iman inilah yang mendorong kita mengabdi kepada pemberi hidup itu sendiri. Tanpa kesadaran kita tidak akan. Kita akan hanya bekerja untuk hal-hal yang dapat binasa, kata Yesus. Tapi kalau kita memiliki roti ini, kamu tidak akan lapar lagi. Kamu akan punya pengabdian yang sungguh sampai kamu kembali kepada kehidupan yang sebenarnya dalam kekekalan. Sekarang kita sedang menjalani kehidupan di dalam tubuh yang fana ini. Namun kita sudah memiliki kesadaran akan hidup kekal. Kita penuh pengenalan akan hidup itu. Ya, perhatikan. Ini pengenalan. Karena hidup kekal, kata Yohanes, adalah pengenalan. Kita mengenal baik Bapa yang mengutus Yesus maupun Yesus yang diberikan bagi kita sebagai anugerah terindah. Itu pengenalan. Maka di dalam iman kita punya kesadaran akan pengenalan. Kalau kita mengenal siapa pemberi hidup yang berkelimpahan, tentu kita tidak akan mencari kepuasan di luar roti hidup. Kita tidak mencari rasa kenyang di luar roti hidup. Karena kita sudah punya roti yang turun dari sorga, yang membuat kita tidak lapar lagi. Kita akan mengabdi terus. Kita akan setia beribadah kepadanya. Sebagai bentuk rasa syukur kita, ibadah yang kita kerjakan adalah sebagai bentuk rasa syukur kita. Karena kita sudah diberi hidup. Sehingga hidup ini kita tidak sia-siakan. Tapi kita persembahkan setiap saat. Di mana jam-jam ibadah sudah disepakati. Iman akan membuat kita lebih maju. Roti itu memberikan kehidupan yang membuat kita bisa beraktivitas lebih maju, lebih sehat. Karena itu roti yang turun dari surga, yang memberikan wawasan rohani yang berbeda, yang memberikan pengenalan yang berbeda. Dia akan berfungsi ke dalam hikmat kita, sama seperti saudara makan roti. Ada kandungan-kandungan yang ada dalam roti itu, roti jasmania itu. Roti yang turun dari surga mengandung nutrisi yang baik untuk pikiran rohani kita, supaya kita berpikiran Kristus, kata Paulus. Karena ini roti yang turun dari surga adalah Kristus sendiri. Nenek moyangmu telah makan roti Tuhan, mereka telah mati di padang gurun. Itu ucapan Yesus kepada mereka yang mendengar pada waktu itu. Tapi ini roti yang turun dari surga berbeda. Yang kedua, ya, memiliki kualitas hidup. Kalau kita makan roti itu, kita tidak akan lapar lagi. Bukan itu saja pemahamannya, kita akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dengan makan roti yang turun dari surga. Dengan memiliki kehidupan Kristus, yang bahasa lain adalah memakan roti itu. Kita punya membangun mesbah. Kita punya yang namanya membangun hubungan dengan firman Tuhan. Kita punya hubungan doa yang baik yang kita bangun. Ini kualitas hidup. Kita tidak bekerja sendiri, saudaraku. Melainkan Kristus yang hidup, kata Paulus tadi ya. Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang hidup sekarang di dalam daging adalah oleh iman. Ya, oleh iman. Perhatikan. Kita tidak bekerja sendiri. Secara rohani kita harus paham bahwa kita tidak sedang mengiring Tuhan sendiri. Kita berjalan bersama Tuhan. Kita bekerja melayani bersama Tuhan. Maka kita tidak melayani semau-mau kita sendiri. Kita tidak menyanyi, memuji Tuhan, menyembah, berkhotbah, bersaksi, berbuat baik semau-mau kita sendiri. Tidak. Kristus yang hidup di dalam kita. Dia menggerakkan iman kita.
Dia menggerakkan kesadaran percaya kita. Jadi kalau masih ada di antara kita yang semua mau kita sendiri beribadah, berbuat, melayani, memuji, berkhotbah, apapun namanya lah. Masih semua mau kita sendiri. Kita tidak sedang hidup oleh karena roti itu. Ya, kita tidak sedang dihidupi oleh Kristus yang hidup di dalam kita. Kita tidak sedang hidup oleh iman, tapi oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Melainkan Kristus yang hidup di dalam kita, yang adalah roti yang memberikan energi yang luar biasa. Gak mungkin kita capek, lelah, malas, gak mood, gak mungkin. Karena ini roti yang memberikan nutrisi rohani yang terbaik bagi pengiringan kita, bagi pengabdian, bagi pelayanan kita. Kita harus jujur dengan diri kita. Apakah kita hidup di dalam Kristus di dalam kita? Ya, apakah kita hidup oleh iman hidup yang kita hidup ini? Kita harus jujur. Kita nggak akan bisa menyebut diri kita berintegritas tanpa kejujuran. Tidak mungkin. Orang-orang yang berintegritas tinggi, dia jujur kepada dirinya bahwa dia mengasihi Tuhan, bahwa dia membangun hubungan relasi dan terus terhubung dengan firman Tuhan. Hal-hal ya dengan tujuan kekal ini akan mampu dikerjakan. Ya, ini hal-hal hidup kekal dalam pelayanan pengabdian kita. Itu sanggup dikerjakan meskipun kita masih ada di dalam tubuh yang bersifat jasmaniah ini. Karena hal-hal harta-harta surgawi yang dimaksudkan Kristus ini harus dikumpulkan. Ya, dengan cara-cara apa? Cara-cara tubuh kita ini. Kita belum menggunakan tubuh kebangkitan. Tapi harta surgawi itu sudah mulai dikumpulkan. Kendati pun kita masih menggunakan tubuh ini. Itu investasi. Investasi kekal tidak tunggu nanti kita kalau sudah mati pakai tubuh kebangkitan. Saat ini bekerjalah bagi Kristus. Mengabdi, melayani, hidup sungguh-sungguh. Kalau kita tidak kehilangan kesempatan. Ya, perhatikan ini. Kalau enggak kita akan betul-betul kehilangan kesempatan untuk hidup kekal. Kenapa? Karena kita harus mengerjakan ini dengan roti hidup yang turun dari surga. Ini yang memberikan nutrisi, tenaga, kemampuan. Karena harta surgawi itu harus kita kumpulkan. Ya, dalam Matius 6 ayat 20a dikatakan kumpulkan bagimu harta di surga. Bagaimana mungkin kita bisa mengumpulkan harta di surga? Orang mungkin bertanya begitu. Mungkin. Ya karena kita hidup dalam Kristus, hidup dalam kita, dan hidup yang kita hidup oleh karena percaya, oleh karena iman. Maka saya katakan tadi, walaupun itu harta surgawi sifatnya, tapi harus mulai dikerjakan di dalam tubuh jasmania ini, yang di dalamnya Kristus roti hidup memberikan nutrisi, kemampuan, tenaga, dan kuasa. Menjadi nutrisi yang paling baik. Ini memiliki kualitas hidup yang saya maksudkan. Jadi bukan cuma standar hidup yang baru yang kita miliki di poin yang pertama tadi. Tapi memiliki kualitas yang lebih baik, yaitu kualitas hidup yang baru. Yang mampu berinvestasi dalam kekekalan. Mampu mengumpulkan harta di surga. Kendati pun masih dalam tubuh jasmania. Tapi sudah punya kesadaran dalam pengabdian, pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang terakhir, roti yang hidup, yang turun dari surga, adalah roti yang memuaskan hidup. Ya. Yang memuaskan hidup di setiap keadaan. Kata Yesus tadi, kalau kamu makan roti ini, kamu tidak lapar-lapar lagi. Jelas ayat 35 Yohanes 6 ini memberikan kita kepastian bahwa kamu makan roti ini, kamu tidak akan lapar-lapar lagi. Kepuasan hidup dalam Kristus adalah kepuasan hidup ketika kita menjalani apapun keadaan. Saya tidak bilang bahwa kalau kita makan roti ini kita nggak menghadapi masalah. Kita akan menghadapi kelelahan. Tapi manusia batiniah kita sudah dikenyangkan dan dipuaskan. Dan kita akan katakan, sekalipun saya sakit, sekalipun saya lemah, sekalipun saya kekurangan, saya akan terus mengabdi dan mengenal. Ingat, karena hidup kekal adalah berupaya terus mengenal baik Bapa maupun Kristus. Hidup kekal adalah kerinduan untuk mendiami surga. Jangan sampai orang percaya kehilangan kesempatan itu. Hanya karena pengumpulan harta duniawi. Ingat, harta duniawi akan memancing ketertarikan manusia lain. Termasuk pencuri, perampok. Tapi rata-rata harta surgawi itu
kurang menarik. Bahkan orang percaya pun masih banyak yang kurang tertarik dengan harta surgawi. Sehingga mereka masih mengabaikan hari-hari masa-masa hidup mereka. Dan mereka membiarkan diri mereka hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu yang membinasakan. Saya mau kasih tahu, kalau saudara dan saya hanya memacu diri untuk mengumpulkan harta duniawi, banyak orang yang tertarik dengan harta saudara, termasuk pencuri, perampok, begal dan sebagainya. Saudara akan betul-betul menghadapi kesulitan kalau hanya saudara akan berinvestasi di dunia ini. Saya menantang kita semua untuk mau memberi diri makan roti ini, dan kita tidak akan lapar-lapar lagi sampai selama-lamanya. Ini dasar hidup yang baru bagi orang percaya. Jadikan Yesus Kristus kepuasan hidup kita. Kita harus hidup di dalam Kristus sebagai roti yang hidup, dan biarlah Dia menghidupi kehidupan kita terus sampai kehidupan kekal kita diami. Tuhan mengasihi kita. Kita tunduk kepala. Terima kasih buat kehidupan baru yang Tuhan berikan. Terima kasih buat firman yang Tuhan berikan malam hari ini. Biar firman memotivasi kami. Maka keberkatanlah setiap kami malam hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang ragu-ragu Tuhan pertetapkan. Mungkin buat diantar kami yang masih bimbang mengiring Tuhan. Masih ragu-ragu, masih bermain-main dalam mengiring Tuhan. Tolong kami Tuhan. Jangan sampai semua menjadi sia-sia. Jangan sampai kesempatan yang ada hilang begitu saja. Hanya karena kami enggan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami. Buat kami berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itulah hidup kekal yang dimaksudkan. Dan buat kami juga menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di tengah dunia ini. Menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam hidup keagamaan kami. Dalam hidup kesetiaan pengiringan kami kepada firman kebenaran. Berkati umat-Mu Tuhan. Tua, muda, besar, kecil, Tuhan hibur kayaknya. Dalam pergumulan kesulitan, Tuhan berikan pertolongan jalan keluar. Ekonomi, keuangan, Tuhan sanggup menolong. Kesehatan, Tuhan sanggup berikan. Kesembuhan dari sakit, dari rupa-rupa problematika kehidupan. Tuhan memberikan solusi jalan keluar, baik hidup rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, dagang, studi, perkuliahan, perjodohan. Bahkan yang membutuhkan keturunan, buat mereka percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan. Tanpa Tuhan, semua tidak ada apa-apanya. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua. Berikan kami semua rasa hormat, rasa takut akan Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Tuhan tolong umat, rumah tangga keberkatan dengan anggur cinta kasih damai sejahtera Tuhan. Anak-anakmu yang belum mendapatkan momongan, Tuhan berikan momongan. Yang sudah mendapatkan masuk dalam persiapan persalinan, Tuhan berikan keamanan, keselamatan, janji Tuhan ya dan amin. Buat mereka yang setia, percaya Tuhan sanggup menolong. Mereka menerima pertolongan Tuhan. Yang belum mendapatkan pekerjaan, berikan pekerjaan. Yang membutuhkan teman hidup, pertemukan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam rupa-rupa persoalan usaha, bisnis, dagang mereka juga Tuhan campur tangan, berikan jalan keluar. Tuhan memberkati program Natal kami yang sudah kami hadapi ini Tuhan, persiapan-persiapan yang dilakukan di masing-masing komisi Tuhan memberkati. Dan juga panitia yang bekerja Tuhan berkati. Menyerahkan organisasi kami Tuhan berkati. Pemerintah bangsa negeri kami Tuhan memberkati juga. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa Tuhan memberkatinya. Anak-anak masih dalam bepergian pekerjaan, oh Tuhan, yang dalam urusan-urusan mereka, kembalikan malam hari ini, kumpulkan semua di rumah dengan selamat. Bangunkan kami melewati malam ini, bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Jemaat yang dirahmati oleh Tuhan, sebelum kita meninggalkan ruang ini, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar kita yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman Roh-Nya Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya, mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha, dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.